sini. Dari sini ada nama siapa? Kakak Dea. Hai kakak. Hai kakak. Sebelah sini ada kakak siapa? Ada Talia. Hai kakak. Aku sendiri kakak Puput. Hai kakak Puput. Di sini ada kakak siapa? Halen. Hai kakak. Di sini ada kakak siapa? Ada Kak Novi. Hai kakak Novi. Dan komisinya apa? Kak Jentina. Oke adik, biar kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan, kita angkat pujian yuk. Ada semangat ya, Semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menghirup udara segar pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai kebaktian kami, walaupun kami kebaktian online, Engkau masih tetap memberkati kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Shalom, hai adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Puji Tuhan kita ketemu lagi di ibadah online kali ini ya. Gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kakak harap meskipun kita ketemunya hanya di ibadah online dan gak ibadah tatap muka, kalian selalu semangat dan selalu antusias untuk dengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Di sini kakak mau beritakan firman Tuhan dengan tema kesempatan hidup kedua bagi Raja Hizkia. Adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Kalau sudah, yuk kita buka kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Ayo adik-adik, kita sama-sama siapkan hati kita,
siapkan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat dan kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami bisa sama-sama berkumpul di ibadah online ini Bapa, untuk menyiapkan hati dan pikiran kami mendengarkan firman serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami agar renungan firman ini bisa kami jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita sama-sama baca firman Tuhan di kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-11. Untuk judul perikop, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkata Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Nah, demikianlah bunyi firman Tuhan adik-adik. Seperti yang kakak bilang, kalau tema kita di minggu ini adalah kesempatan hidup kedua bagi Raja Hizkia. Jadi, kakak di sini mau cerita tentang Raja Hizkia. Ribuan tahun yang lalu di negeri Yehuda ada seorang raja yang kuat dan gagah perkasa. Raja tersebut bernama Hizkia. Raja Hizkia dikenal sebagai raja yang taat dan setia percaya pada Tuhan. Tiap harinya, Raja Hizkia melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan di saat ia bekerja, berperang, dan dirinya selalu berharap pada kuasa Tuhan. Karena Raja Hizkia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan memberi kemenangan kepada Raja Hizkia. Namun adik-adik, suatu hari Raja Hizkia jatuh sakit dan penyakitnya sangat parah. Tidak ada satu orang pun di negeri Yehuda dapat menyembuhkan Raja Hizkia. Lalu Raja Hizkia merasa sangat sedih. Ia meminta pertolongan pada Tuhan agar dirinya bisa disembuhkan. Namun Raja Hizkia merasa makin lama makin lemah badannya. Ia hanya bisa terbaring tak berdaya di tempat tidurnya.
Raja Hizkia menjadi makin takut dan khawatir sakitnya tidak akan sembuh. Kemudian datanglah seorang Nabi Yesaya yang menjadi utusan Tuhan untuk mendatangi Raja Hizkia. Lalu bertanyalah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia, "Raja, beginilah firman Tuhan kepadaku, engkau tidak akan sembuh lagi, maka berikanlah pesan-pesan terakhirmu sebelum engkau mati." Setelah mendengarkan kabar dari Nabi Yesaya, Raja Hizkia merasa sedih sekali adik-adik. Ia tidak bisa bangun dan hanya menghadapkan wajahnya ke dinding. Dia menangis terseduh-seduh dan hanya bisa memohon berdoa kepada Tuhan. Kata Raja Hizkia, "Ya Tuhan, ingatlah aku. Aku telah taat dan beribadah kepadamu dengan setia." Lalu setelah itu adik-adik, Tuhan berbicara lagi kepada Nabi Yesaya. Kali ini Nabi Yesaya membawa kabar gembira untuk Raja Hizkia. Tuhan telah mendengar dan mengabulkan doa Raja Hizkia. Raja Hizkia sungguh senang mendengar kabar itu. Tuhan akan menyembuhkannya dan memperpanjang umurnya selama 15 tahun lagi. Lalu Tuhan pun memberikan tanda. Tandanya berupa jam matahari yang seharusnya bergerak maju menjadi mundur 10 langkah. 3 hari kemudian Hizkia pun pergi ke rumah Tuhan dengan rasa gembira dan penuh rasa syukur. Wah, luar biasa banget ya adik-adik karya Tuhan di kehidupan Raja Hizkia. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak adik-adik sekolah minggu untuk belajar dari tokoh Raja Hizkia. Melalui kisah cerita Raja Hizkia ini, adik-adik dan kakak diingatkan untuk menjadi anak yang taat dan setia percaya pada Tuhan, meskipun dalam keadaan susah, sedih, senang, bahkan di saat kita sakit parah, kita harus tetap mengandalkan dan meminta pertolongan Tuhan. Kakak harap di sini adik-adik semua mau belajar dari Raja Hizkia untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, taat, dan juga percaya selalu mengandalkan Tuhan, serta selalu melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dari kisah kesembuhan Raja Hizkia, kita dapat melihat karya Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup Hizkia. Sama halnya dalam kehidupan kita adik-adik. Tuhan Yesus selalu mendengar setiap doa kita dan melihat kesusahan yang kita alami. Oleh karena itu, kita patut bersyukur adik-adik, karena kita memiliki Tuhan yang tidak hanya diam ketika kita meminta pertolongan. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan bahwa perhatian dan penyertaan Tuhan dapat terjadi dalam berbagai cara. Bukan sekedar disembuhkan ketika sedang sakit kemudian sehat. Justru kesempatan hidup dari Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita sekarang, itulah yang perlu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan memuliakan namanya sebagai bentuk ucapan syukur. Yuk adik-adik, kita ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap berkat dan firman-Mu hari ini. Kami baru saja mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Melalui kisah Raja Hizkia, kami mau belajar Tuhan agar kami bisa menjadi seorang pemimpin yang taat dan percaya kepada Tuhan. Kami juga mau selalu mengandalkan pertolongan Tuhan di setiap kehidupan kami. Kami juga mau selalu mengucap syukur dan selalu bersyukur atas setiap karya-karya Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami untuk dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan memberikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami, kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan selalu berikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang telah kami terima saat ini. Sebentar, kami akan melakukan aktivitas kami, berkati selalu aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demikian permohonan dan ucapan syukur yang kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi kasihnya seperti sungai. Tangan ini siapin dulu. Ikutin gerakannya ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, sebelum kita menutup kebaktian kita nyanyi buat lagu terakhir yang semangat ya.